Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku bakal kasih tahu bagaimana sih cara mempresentasikan bahan atau tugas sekolah dengan baik. Assalamualaikum teman-teman semuanya, di video kali ini aku bakal kasih tahu cara mempresentasikan tugas sekolah dengan baik. Jadi, presentasi ini adalah hal yang sering sekali kita lakukan ketika kita masih duduk di bangku SMP dan di bangku SMA. Dan guru-guru kita sering sekali menyuruh kita untuk maju ke depan, baik itu menghafal, mempresentasikan tugas, ataupun berdiskusi, ataupun berdialog tentang suatu hal. Nah, di video kali ini aku khusus memberitahukan bagaimana sih cara mempresentasikan dengan baik, sehingga nantinya kita mendapatkan nilai yang bagus dari guru kita. Baik teman-teman semuanya, kita langsung aja ke caranya. Di sini aku akan mencoba untuk mempresentasikan tugas yang diberikan dari guru aku mengenai narkoba. Di sini aku sudah memegang penghapus agar mudah, dan di sini ada 2 spidol. Di sini kita letak 1 dan aku langsung aja mencoba untuk memulainya. Nah, pertama sekali sebelum kita mempresentasikan tugas kita, yang pertama sekali adalah kita memperkenalkan siapa kita. Kita memperkenalkan diri kita di depan teman-teman kita. Walaupun teman-teman kita sudah mengenali nama kita, tapi ada baiknya kita untuk kembali memperkenalkan diri dan mengucapkan salam. Oke, begini pembukaannya atau opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Ibu. Kalau tahu namanya sebutkan aja. Perkenalkan, nama saya Jihan Isra Rahab. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kita, yaitu mengenai narkoba. Oke, jadi sesimpel itu untuk memperkenalkan diri kita. Hanya 1 menit saja mereka tahu. Dan setelah itu kita langsung aja masuk pada topik pembahasan. Oke, kita mulai. Teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan mengenai narkoba. Narkoba. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih narkoba itu? Kenapa banyak sekali yang menyalahgunakan narkoba? Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu dan aku akan menjelaskannya. Narkoba ini adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya. Nah, sebenarnya apa sih narkoba ini? Kenapa banyak masyarakat yang menyalahgunakan narkoba? Narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang digunakan untuk membius seseorang pada saat hendak melakukan operasi. Nah, sebenarnya narkoba ini adalah obat-obatan yang berada di tangan medis dengan kadar yang sedikit digunakan untuk pasien. Tapi, sekarang ini narkoba disalahgunakan oleh masyarakat. Dan banyak sekali masyarakat yang menyalahgunakan narkoba ini, dan bahkan narkoba ini diperjualbelikan tanpa izin. Dan pemakaiannya dilakukan tanpa resep dokter. Nah, kita akan bahas mulai dari efeknya, penggunanya, pecandunya. Nah, teman-teman, setelah kita mengenal apa itu narkoba, kepanjangan dari narkoba, selanjutnya yang kita bahas adalah efek. Jadi, teman-teman, seseorang atau pengguna yang menggunakan narkoba dengan kadar yang berlebihan atau tanpa resep dokter, maka dia akan menimbulkan efek. Efek dari narkoba apa aja sih? Efeknya yang pertama adalah orangnya suka berkeringatan. Nah, yang kedua, badannya cuma tinggal tulang kering atau cungkring. Yang ketiga, dia sering sekali mengantuk saat jam pelajaran. Jadi misalnya teman-teman kita yang ada di sini sering mengantuk, berarti dia kecanduan narkoba. Oke, efek selanjutnya adalah orangnya agresif, sering berhayal atau suka berhalusinasi, suka berhalu, teman-teman. Oke, setelah kita mengenal apa itu narkoba, efek dari pemakaian narkoba, selanjutnya yang kita bahas adalah jenisnya. Nah, banyak seseorang yang sudah tahu narkoba, tapi tidak tahu jenis-jenis dari narkoba. Narkoba sebenarnya banyak sekali jenisnya, teman-teman. Salah satunya adalah yang biasa kita kenal, yaitu ganja, heroin, kokain, sabu-sabu, dan masih banyak lagi, teman-teman. Sebenarnya jenis narkoba ini ada 644 jenis narkoba yang ada di dunia. Sedangkan yang ada di negara kita sendiri, khususnya Indonesia, yang baru diketahui oleh BNN, hanya ada sekitar
65 jenis narkoba. Nah teman-teman, ini adalah data terbaru yang baru aku dapatkan pada tahun 2017. Itu data yang aku dapatkan, ada 245 jenis narkoba dan di Indonesia ada 45 jenis narkoba. Tapi sekarang ketika aku mencari situsnya itu ada 65, sudah bertambah, dan di dunia sudah 644. Jadi luar biasa pergerakannya. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita mengenal narkoba, kita mengenal efeknya, kita mengenal jenisnya, selanjutnya adalah pengguna yang disebut dengan kecanduan. Nah, seseorang yang menggunakan narkoba tanpa resep dokter dan tanpa penanganan medis, dia akan mengonsumsi narkoba secara berlebihan. Orang yang menggunakan narkoba secara berlebihan, maka dia disebut dengan kecanduan. Bahayanya seseorang yang mengalami kecanduan, karena ketika dia mengonsumsi narkoba tanpa resep dokter, maka dia akan mengalami kecanduan yang akhirnya akan berakibatkan fatal pada dirinya sendiri, yaitu akan menimbulkan yang namanya kematian. Jadi bahaya sekali bila seseorang menggunakan narkoba dengan cara yang berlebihan. Apalagi narkoba sekarang sudah sangat luas dan besar pemasarannya. Teman-teman, sebenarnya narkoba ini sendiri adalah obat-obatan yang digunakan oleh para medis untuk membius kita. Jadi ketika orang sakit, kenapa disuruh ke rumah sakit? Dokter lakukan adalah dengan membius pasien tersebut agar tenang. Tapi kenyataannya, narkoba kini beredar di pasaran, membuat orang lain tenang memang, tapi dengan kadar yang berlebihan dan dengan dosis yang berlebihan. Oke teman-teman, jadi lebih baik kita menghindari mencoba narkoba, apalagi kita masih muda, lebih baik kita mencoba menghindari narkoba. Takutnya ketika kita sekali mencoba, kita akan mengalami kecanduan yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tapi nanti kita bisa merugikan keluarga kita. Kita sangat disayangkan sekali ketika hidup kita berantakan hanya karena narkoba. Hidup kita berantakan, masa depan kita hancur, keluarga kita hancur, segala sesuatu sia-sia yang sudah kita jalani di hidup ini. Jadi karena masih muda, karena masih fresh, lebih baik kita memanfaatkan hari-hari kita dengan aktivitas yang baik daripada kita harus mencoba ini. Terakhir adalah, kelihatan? BNN. Oke teman-teman, yang terakhir adalah BNN. Apa sih singkatan dari BNN? BNN yaitu Badan Narkotika Nasional. Adalah sebuah badan yang menyelesaikan segala permasalahan mengenai narkoba. Jadi ketika teman-teman jumpa ciri-ciri orang yang aku katakan tadi, dia adalah pengguna, pastikan teman-teman sudah betul-betul paham mengenai pengguna tersebut, sehingga ketika teman-teman berjumpa dengan dia dan penggunanya meresahkan warga, maka langsung saja dilapor kepada pihak yang berwajib, yaitu BNN, Badan Narkotika Nasional, terdekat yang ada di daerah atau lingkungan rumah kita. Atau kita bisa lapor dulu kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian terdekat. Oke teman-teman semuanya, jadi inilah presentasi dari aku mengenai narkoba. Sekali lagi aku katakan, generasi muda penerus bangsa. Kita adalah generasi muda penerus bangsa yang harus menjauhkan diri dari narkoba karena dampaknya sangat luar biasa sekali dan sangat berbahaya bagi kita yang masih milenial, yang masih muda-mudanya, yang masih fresh-freshnya jika menyalahgunakan narkoba. Takutnya ketika kita sekali mencoba, kita akan ketagihan dan terus-menerus mengalami kecanduan nantinya yang menyebabkan diri kita, masa depan kita hancur berantakan. Nah, bagaimana sih untuk menghindari diri ini atau untuk menghindari diri agar kita tidak mencoba narkoba? Caranya adalah gampang sekali teman-teman. Teman-teman harus menjaga lingkungan teman-teman dengan baik, hindari lingkungan yang buruk. Jadi kalau teman-teman tahu lingkungan itu buruk, teman-teman langsung menghindar aja dengan cara yang baik. Dan teman-teman juga harus baik memilih teman. Jadi teman yang baik akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan jika teman-teman sudah memiliki teman yang pernah mencoba ini, ya jangan terlalu dekat, batasi pertemanannya, tapi juga tidak menjauh. Dan kasih tahu, perlahan kasih tahu sehingga dia nantinya mengerti. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Thanks for your attention. Beli buku di Kedai Waatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itu adalah salah satu contoh dari aku untuk mempresentasikan suatu bahan atau tugas sekolah dengan baik. Teman-teman bisa ikuti caranya dan lakukan ini ketika ada tugas. Pasti nilai kamu akan tinggi dan pasti kamu akan menjadi terbaik di kelas. Sekali lagi aku ucapkan, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like jempolnya ke atas, klik jempolnya ke atas.
Don't forget to like, comment, subscribe, don't forget to smile, don't forget to spare it. Thank you, so goodbye, don't forget to positive thinking. Dadah.